Halo rekan-rekan semuanya, jumpa lagi di channel saya. Kali ini saya akan membahas tentang teori belajar dan penerapannya pada belajar online. Bahasan ini untuk memenuhi tugas mata kuliah desain pembelajaran e-learning. Topik yang dibahas yaitu teori belajar behavioristik, teori belajar kognitivistik, teori belajar konstruktif, dan teori belajar konektivistik. Perkembangan teori belajar dari masa ke masa diawali dengan kemunculan teori belajar behavioristik tahun 1950 sampai 1960. Kemudian disusul oleh teori kognitivisme yang dimuncul pada tahun 1960 sampai 1970. Dan kemudian muncul teori konstruktivisme tahun 1990-an. Dan yang terbaru adalah teori konektivisme pada abad 21 yang didasari oleh kehadiran pembelajaran online. Teori belajar behaviorisme yaitu teori belajar yang lebih mengutamakan pada perubahan tingkah laku siswa sebagai akibat adanya stimulus dan respon yang dipelopori oleh Ivan Pavlov, Edward Thorndike, J.F. Skinner, Edwin Ray Guthrie, dan Clark Hull. Paham teori behaviorisme menganggap seseorang telah belajar jika ia dapat melalui perubahan perilakunya. Proses terjadinya ini karena ada terjadinya stimulus dan respon. Perubahan tingkah laku yang diberikan berupa pengaruh positif dan negatif seperti reward dan punishment, kebiasaan dan atau penguatan. Teori belajar ini dibangun dari teori classical conditioning dari Watson dan Pavlov, serta operan conditioning dari stimulus dan respon, ataupun dari Skinner dan Thorndike. Teori belajar behaviorisme menganggap proses belajar sebagai sebuah perubahan perilaku gabungan dari berbagai perubahan perilaku, dan kemudian dinamakan dengan pengetahuan. Desain pembelajarannya, teori pembelajaran ini meliputi scaffolding, pemberian motivasi, dan pembiasaan. Contoh penerapan teori belajar behaviorisme dan dalam e-learning adalah guru memberikan sebuah materi belajar melalui berbagai media seperti tulisan, video, dan rekaman audio yang nantinya akan diterima oleh murid sebagai sebuah stimulus. Guru selanjutnya memberikan tugas dan latihan agar membentuk kebiasaan, kemudian menambah stimulus melalui penguatan atau reward dan punishment, dan selanjutnya kembali terjadi perubahan perilaku. Teori belajar kognitivisme. Teori belajar kognitivisme dipelopori oleh berbagai tokoh seperti Jean Piaget yang membagi skema yang digunakan anak untuk memahami dunianya melalui 4 periode utama, seiring pertambahan usia yaitu sensori motor, profesional, operasi konkret, dan operasional formal. Selanjutnya, Kurt Lewin mengembangkan suatu teori belajar kognitif field medan kognitif dengan menaruh perhatian kepada kepribadian dan psikologi sosial. Selanjutnya, Jeremy Bruner diperlukan lingkungan yang dinamakan Discover Learning Environment untuk melakukan eksplorasi dan penemuan-penemuan baru. Kemudian, Gagne mengemukakan perpaduan yang seimbang antara behaviorisme dan kognitivisme. Dalam pengerusan informasi terjadi interaksi antara kondisi internal dengan kondisi eksternal individu. Selanjutnya, David Ausubel. Belajar adalah belajar bermakna, yaitu sangat diperlukan konsep-konsep awal yang sudah dimiliki siswa yang berkaitan dengan konsep yang akan dipelajari. Teori kognitivisme menganggap bahwa proses belajar adalah bagaimana informasi diproses dan disimpan dalam struktur memori atau ingatan siswa. Belajar dipandang sebagai proses memasukkan informasi, kemudian dikelola di short term memory, lalu dikirim ke long term memory, dan kemudian dapat dipanggil saat diperlukan atau skema. Teori belajar ini dipengaruhi oleh teori penyajian informasi dari Gagne, prinsip belajar Ausubel, dan model interaksional kognitif dari Bruner. Teori ini menekankan kepada bagaimana informasi disajikan dan apa relevansinya terhadap diri belajar siswa. Siswa berperan aktif dalam mengatur informasi dan memproses menjadi ingatan jangka panjangnya.
Kunci dari teori kognitivisme adalah bagaimana informasi disajikan sehingga dapat memaksimalkan proses informasi menjadi ingatan jangka panjang. Bahan materi dalam teori ini sangatlah penting dan harus dikemas sedemikian rupa dan semenarik mungkin, dan juga harus relevan dengan apa yang dibutuhkan oleh siswa sehingga siswa tertarik untuk belajar. Jangan lupa, dukungan pembelajaran ini juga harus diberikan dengan mencantumkan tujuan dan kebutuhan pembelajaran dan yang mengikuti materi yang jelas sehingga siswa dapat memproses informasi semaksimal mungkin. Selain itu, melalui ingatan informasi sebelumnya untuk memanggil ingatan short term maupun long term memori siswa. Teori belajar konstruktivisme. Teori belajar konstruktivisme adalah teori yang mengedepankan peningkatan perkembangan logika dan konseptual pembelajar. Teori ini menggambarkan pembelajaran sebagai proses aktif konstruksi pengetahuan yang dibangun di dalam diri pembelajar. Pembelajaran menggunakan sensorinya untuk berinteraksi terhadap lingkungan dan kemudian membangun penguatan bermakna akan hal tersebut. Teori ini dipengaruhi oleh teori konstruktivistik kognitif dari Piaget yang mengemukakan perkembangan kognitif dimulai dari proses-proses berpikir secara konkret sampai dengan yang lebih tinggi, yaitu konsep-konsep abstrak dan logis. Selanjutnya, Zone of Proximal Development (ZPD) dari Vygotsky dan aktif proses dari Brunner. Proses belajar terjadi ketika informasi diimplementasikan secara unik oleh individu siswa dan akan dipadukan dengan pengalaman pribadi dengan pengetahuan awal siswa untuk membantu memahami masalah atau membangun sebuah konstruksi. Pengajaran development siswa melalui tahap perkembangan aktual, di mana siswa mengatasi konflik kognitifnya sendiri, kemudian di tahap perkembangan potensial pembelajar berinteraksi dengan lingkungan belajarnya. Lalu kedua tahap ini dibantu dengan teknik scaffolding dari guru. Selanjutnya siswa berusaha melakukan rekonstruksi mental atau membentuk skema kognitif yang baru yang lebih lengkap pada tahap internalisasi. Dalam penerapan e-learning, teori belajar konstruktivisme yaitu penyajian modulan belajar mandiri berbagai macam format media yang interaktif. Guru memberikan scaffolding dengan platform seperti dengan penyajian masalah, studi kasus kontekstual, pertanyaan pemancing, atau tugas-tugas kolaboratif. Yang selanjutnya di tahap kedua, siswa difasilitasi untuk berinteraksi dengan lingkungan belajar yang lebih luas melalui berbagai sumber informasi, platform diskusi, dan berbagai interaksi. Siswa diberikan kebebasan untuk memahami keputusan bagaimana cara mereka belajar atau self-reflection mengenai proses belajarnya. Teori belajar konektivisme. Teori belajar ini dimulai pada abad ke-21 yang dipelopori oleh George Simmons. Simmons mengemukakan kegiatan pembelajaran dimulai dari kegiatan mengetahui sampai dengan kegiatan menciptakan pengetahuan yang dapat dilakukan atau yang bisa disebut actionable knowledge. Teori belajar konektivisme ini dipengaruhi tentang chaos, tentang jejaring kompleksitas, di mana tujuan dari pembelajaran menurut teori ini adalah kemutakhiran dan keakuratan pengetahuan mengingat informasi baru diproduksi secara terus-menerus dan cepat. Siswa dituntut untuk aktif dan memilah dan memilih atau mengelola informasi untuk dapat diproduksi pengetahuan baru. Hal ini menuntut rasa ingin tahu yang tinggi dari siswa. Kondisi ini membuat siswa menjadi lebih personal, sehingga siswa dapat menentukan apa yang ingin dipelajari. Peran guru di sini adalah sebagai agen belajar, mengarahkan siswa melalui pemberian umpan balik, keadaan komunikasi yang interaktif, dan intens. Guru bertujuan untuk memelihara agar terkoneksi terus berjalan dengan baik antar bidang orang dalam organisasi. Dia juga berperan untuk mendorong dan memelihara hubungan untuk memfasilitasi terjadinya pembelajaran berkelanjutan atau yang bisa disebut continue learning. Dalam e-learning, implementasinya dalam teori belajar konektivisme ini dapat dilihat dari desain lingkungan belajar yang dapat terkoneksi antar bidang, orang, ataupun organisasi. Hal ini juga membuat skala setting konten yang dibuat secara masif melalui jejaring sosial seperti YouTube, cloud storage, dan sebagainya. Lingkungan belajar didesain sehingga
memungkinkan siswa terjadi pembelajaran secara personal. Pembelajaran dimungkinkan untuk menentukan apa yang ingin dipelajari dan bagaimana cara pembelajaran untuk dikoneksikan antara orang pun difasilitasi berbagai forum diskusi secara conference, webinar, dan sebagainya. Selain itu, konektivitas organisasi telah memungkinkan pembelajaran untuk mengakses informasi dari organisasi lain di luar dari siswa seperti kursus, forum, dan sebagainya.